Dunia tersentak pada Rabu, 30 Juli 2025, saat gempa bumi dahsyat bermagnitudo 8,8 mengguncang lepas pantai semenanjung Kamchatka, Rusia. Dalam hitungan detik, tanah bergetar hebat, bangunan bergoyang, dan kepanikan melanda warga yang berusaha mencari perlindungan. Gempa ini menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah modern Rusia, mengejutkan para ahli geologi dan masyarakat internasional. Energi gempa ini merambat melintasi lempeng tektonik, memicu peringatan tsunami di seluruh Samudra Pasifik. Getaran yang dihasilkan terasa hingga ribuan kilometer jauhnya, membuat negara-negara di lingkar Pasifik siaga penuh. Sirene peringatan berbunyi, dan masyarakat di sepanjang pesisir mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pusat gempa yang dangkal memperbesar potensi destruktifnya, terutama dalam memindahkan volume air laut secara masif. Dasar laut yang bergeser tiba-tiba menciptakan gelombang raksasa yang mulai bergerak cepat ke arah daratan, membawa ancaman yang tak terlihat namun mematikan. Kota-kota pesisir Rusia seperti Severokurilsk langsung terdampak dengan banjir dan kerusakan bangunan. Jalanan berubah menjadi sungai dan rumah-rumah hancur diterjang air. Tim penyelamat berjuang mengevakuasi warga di tengah situasi yang kacau dan penuh ketidakpastian. Otoritas Rusia segera memerintahkan evakuasi di Sakhalin dan Kepulauan Kuril, berusaha menyelamatkan warga sebelum gelombang besar tiba. Proses evakuasi berlangsung dramatis, dengan ribuan orang meninggalkan rumah mereka, membawa barang seadanya, dan mencari tempat aman di dataran tinggi. Jepang, yang berada tepat di seberang lautan, langsung mengaktifkan sistem peringatan dini tsunami. Pemerintah Jepang menginstruksikan warganya untuk menjauhi pantai dan bersiap menghadapi kemungkinan gelombang besar yang bisa tiba kapan saja. Gelombang mematikan, kini sedang melintasi lautan, dan setiap detik menjadi sangat berharga. Para ilmuwan memantau pergerakan tsunami secara real-time, memperkirakan waktu kedatangan dan potensi dampaknya di berbagai negara. Seluruh bangsa menahan napas, menunggu kabar dari laut. Ketegangan dan kecemasan menyelimuti masyarakat, sementara dunia menyaksikan dengan harap-harap cemas, menanti apakah bencana ini akan menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Pasifik. Kurang dari 1 jam setelah gempa besar mengguncang Jepang, waktu seolah melambat. Setiap detik terasa menegangkan, membekas di benak jutaan orang yang baru saja merasakan guncangan dahsyat. Di tengah keheningan yang mencekam, masyarakat menanti dengan cemas, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, sirene tsunami meraung di sepanjang pesisir Jepang, memecah keheningan malam. Suara peringatan itu menggema di antara rumah-rumah dan jalanan, menandakan bahaya yang semakin dekat. Lampu-lampu darurat mulai menyala, menambah suasana genting di sepanjang garis pantai. JMA, Badan Meteorologi Jepang, segera mengeluarkan peringatan siaga 1 untuk wilayah yang sangat luas, mulai dari Hokkaido di utara hingga Wakayama di selatan. Peta peringatan tsunami muncul di layar televisi dan komputer, memperlihatkan potensi ancaman di sepanjang pesisir. Pesan evakuasi pun dikirimkan secara serentak ke ponsel warga Zanda, pengeras suara publik, dan siaran TV darurat. Instruksi jelas, segera tinggalkan rumah, cari tempat yang lebih tinggi, dan jangan menunggu lebih lama lagi. Setiap detik sangat berharga. Kenangan pahit tsunami 2011 kembali menghantui banyak orang. Trauma lama muncul ke permukaan, namun pengalaman itu juga menjadi pelajaran berharga. Kini, masyarakat lebih siap dan sigap menghadapi ancaman, meski rasa takut tetap membayangi. Warga segera mengemasi barang-barang penting ke dalam tas darurat, memastikan dokumen, makanan, dan air minum sudah siap. Mereka saling membantu, terutama kepada tetangga lansia dan anak-anak, lalu bergerak bersama secara tertib menuju lokasi evakuasi yang telah ditentukan. Jalanan di sekitar pesisir pun langsung dipenuhi mobil dan pejalan kaki yang bergegas menjauh dari pantai. Suasana penuh ketegangan, namun tetap teratur. Semua orang berusaha secepat mungkin mencapai tempat aman, sambil terus memantau perkembangan situasi. Sementara itu, di markas JMA, para ilmuwan bekerja tanpa henti. Mereka memantau data sensor gempa dan gelombang laut secara real-time, memperbarui prediksi, dan memperingatkan masyarakat jika ada perubahan situasi. Setiap informasi yang mereka hasilkan sangat krusial. Informasi dari JMA menjadi panduan vital bagi tim penyelamat, petugas pemerintah daerah, dan relawan di lapangan. Mereka berkoordinasi melalui radio dan peta, memastikan evakuasi berjalan lancar dan semua warga mendapat bantuan. Seluruh Jepang kini menanti dalam kecemasan dan harapan.
Di ruang tamu, di tempat evakuasi, dan di sepanjang pesisir, semua mata tertuju ke arah laut, menunggu datangnya gelombang pertama, berharap keselamatan bagi semua. Sekitar pukul 10.30 waktu Jepang, tsunami pertama akhirnya tiba di pelabuhan Hanasaki, Hokkaido. Meski ketinggiannya hanya sekitar 30 cm, gelombang ini menjadi pertanda awal dari bencana yang lebih besar. Kamera pengawas di pelabuhan merekam air laut yang perlahan naik, mengubah suasana pagi yang tenang menjadi penuh kewaspadaan. Para nelayan dan pekerja pelabuhan mulai memperhatikan perubahan arus, menyadari bahwa peringatan tsunami bukan sekadar ancaman di atas kertas. Tak lama kemudian, laporan serupa datang dari Hamanaka dan Kushiro. Di kedua kota pesisir ini, sirene peringatan berbunyi, dan masyarakat segera bergerak menuju tempat evakuasi. Suasana berubah tegang, petugas keamanan berkeliling memastikan semua orang menjauh dari garis pantai. Ancaman nyata tsunami kini benar-benar telah mencapai daratan, membuat semua pihak siaga penuh. Gelombang terus merambat ke selatan, membawa ketidakpastian ke setiap pelabuhan yang dilaluinya. Di Ishinomaki, Miyagi, puncak awal tsunami tercatat mencapai 50 cm. Meskipun tampak kecil, gelombang ini cukup untuk mengganggu aktivitas pelabuhan dan memicu kekhawatiran di kalangan warga serta otoritas setempat. Otoritas tetap waspada, karena mereka tahu gelombang pertama seringkali bukan yang terbesar. Tim tanggap darurat memantau situasi dari pusat komando, siap memberikan instruksi lebih lanjut jika kondisi memburuk. Setiap detik terasa menegangkan, menunggu perkembangan berikutnya dari laut. Air laut sempat surut secara tak wajar, memperlihatkan dasar laut yang biasanya tersembunyi. Tak lama kemudian, air kembali naik dengan cepat, menciptakan arus kuat di pelabuhan dan muara sungai. Fenomena ini menjadi peringatan bagi siapapun yang masih berada di dekat air. Beberapa kapal kecil tak mampu melawan arus deras, sehingga rusak dan terombang-ambing di pelabuhan. Di beberapa area rendah, air sempat meluap ke jalanan, menyebabkan banjir lokal dan memaksa warga untuk segera mencari tempat yang lebih tinggi. Bagi warga yang mengungsi, momen ini menjadi bukti nyata betapa dahsyat dan tak terduganya kekuatan laut. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap gelombang berikutnya tidak lebih besar dari yang pertama. Setiap laporan baru yang masuk dari berbagai titik pesisir menjadi data penting bagi para ahli. Dengan menganalisis pola gelombang dan dampaknya, mereka berupaya memahami perkembangan tsunami secara real time demi keselamatan seluruh masyarakat Jepang. Pemerintah Jepang bergerak cepat, membentuk gugus tugas darurat, dan mengordinasikan evakuasi massal. Warga pesisir diperintahkan segera meninggalkan rumah menuju dataran tinggi atau gedung evakuasi. Pekerja di PLTN Fukushima juga dievakuasi sebagai langkah pencegahan ekstra. Pasukan bela diri, helikopter, dan kapal penjaga pantai dikerahkan untuk memantau dan memperingatkan warga. Polisi dan petugas pemadam mengatur lalu lintas, memastikan jalur evakuasi lancar. Ratusan pusat evakuasi dibuka, menyediakan tempat aman bagi puluhan ribu orang. Reaksi terkoordinasi ini menunjukkan keseriusan Jepang menghadapi tsunami. Suasana di kota-kota pesisir berubah drastis. Aktivitas pagi terhenti oleh sirene dan pesan darurat. Nelayan bergegas mengamankan atau membawa kapal ke laut lepas, menjauhi perairan dangkal. Jalanan dipenuhi warga yang bergerak tertib menjauh dari pantai, membawa ransel darurat. Di pusat evakuasi, petugas dan sukarelawan sigap membantu, sementara warga saling menenangkan. Kota-kota pesisir berubah sunyi, toko tutup, jalanan lengang. Hanya suara sirene dan ombak yang terdengar. Infrastruktur pertahanan tsunami diaktifkan, pintu air dan gerbang pemecah gelombang ditutup. Semua persiapan telah dilakukan, kini hanya bisa menunggu. Harapan tertuju pada kesiapan menghadapi apapun yang datang dari laut. Prediksi awal JMA memperkirakan gelombang hingga 3 meter, namun kenyataan di lapangan jauh lebih rendah. Gelombang tertinggi hanya sekitar 50 cm, memicu pertanyaan tentang akurasi prediksi. Para ahli menegaskan, prinsip kehati-hatian lebih baik daripada meremehkan risiko. Kompleksitas pergerakan lempeng dan topografi dasar laut memengaruhi kekuatan tsunami. Variasi ketinggian gelombang di tiap teluk adalah hal wajar. Pengalaman pahit masa lalu membuat masyarakat memahami pentingnya mengikuti peringatan, meski ancaman tampak kecil. Kesenjangan ini menjadi pelajaran penting untuk pengembangan sistem prediksi ke depan.
Gempa Kamchatka memicu peringatan tsunami di seluruh cincin api Pasifik. PT YCD Hawaii mengeluarkan buletin untuk puluhan negara, termasuk AS, Filipina, Taiwan, hingga Selandia Baru. Sirene berbunyi di Honolulu. Evakuasi dilakukan di pesisir barat AS dan Asia Tenggara. Negara-negara berbagi data real-time dari sensor laut, memperkuat koordinasi global. Dampak global ini menyoroti kerentanan bersama negara-negara Pasifik. Kerjasama internasional dan sistem peringatan terintegrasi menjadi kunci penyelamatan. Gempa ini jadi pengingat pentingnya memperkuat jaringan keamanan bencana dunia. Meski gelombang awal rendah, peringatan tsunami belum dicabut. JMA menekankan, tsunami bisa datang dalam serangkaian gelombang selama beberapa jam. Warga diminta tetap di tempat aman hingga ada pengumuman resmi. Para ahli menjelaskan, energi tsunami bisa terperangkap dan menguat di teluk atau muara. Arus kuat tetap berbahaya meski gelombang tampak kecil. Pemerintah terus memantau data pasang surut dan fluktuasi laut secara ketat. Peringatan diturunkan bertahap, memastikan tidak ada risiko terlewat. Kewaspadaan berkelanjutan adalah kunci keselamatan dalam menghadapi tsunami. Tsunami 30 Juli 2025 menjadi studi kasus penting tentang sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan. Respons cepat JMA, evakuasi efisien, dan kepatuhan warga menunjukkan sistem yang solid. Investasi pada infrastruktur, teknologi, dan edukasi publik membuahkan hasil nyata. Tragedi 2011 melahirkan komitmen nasional untuk selalu siap. Tembok laut, gedung evakuasi, latihan rutin, dan sistem peringatan ponsel jadi bukti kesiapan. Kunci keberhasilan Jepang terletak pada kesadaran risiko dan solidaris masyarakat. Peristiwa ini membuktikan, dengan persiapan matang dan masyarakat teredukasi, bencana bisa dihadapi lebih baik. Kesiapsiagaan adalah kekuatan terbesar untuk bertahan dan bangkit kembali.